Selamat datang di video kami. Kami dari mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, bidang studi PGSD yang beranggotakan 1. Idam Panji Sujiwo dengan NIM 24402400296. 2. Indah Bella Mega dengan NIM 24402400310. 3. Tania Wahyu Nuriska dengan NIM 24402400713. Kami akan memaparkan hasil analisis tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kasus yang pertama permasalahannya adalah peserta di kelas 6 harus bisa mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal. Upaya pada kasus pertama yaitu selain menggunakan pembelajaran berbasis pada penguatan konseptual dan prosedural, dapat juga menggunakan metode scaffolding. Metode scaffolding ini sejalan dengan teori konstruktivisme Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal ZPD, di mana siswa dapat menyelesaikan tugas dengan dukungan sebelum akhirnya mampu melakukannya secara mandiri. Hasil yang dicapai adalah siswa dapat mengerjakan soal dengan tanpa melihat urutan langkah. Siswa dapat menerapkan konsep yang diberikan gurunya dan melakukannya secara mandiri. Refleksi atau hikmah yang dapat dipetik bahwa penerapan metode scaffolding dapat membantu siswa secara bertahap dalam memahami dan menerapkan konsep nilai rata-rata (min) dengan pemberian bimbingan di awal secara eksplisit, namun seiring waktu bantuannya dikurangi akan membuat siswa menjadi lebih mandiri dan lebih fokus. Kasus kedua. Siswa kelas 1 diharapkan mampu berhitung dengan lancar. Kenyataan, siswa kelas 1 belum bisa berhitung dengan lancar. Sehingga timbul masalah yang mana siswa kelas 1 belum bisa berhitung dengan lancar. Upaya dalam kasus ke-1. Menggunakan metode pembelajaran permainan, game method. Metode ini digunakan untuk membangun kesenangan serta ketertarikan proses pembelajaran, sehingga siswa tidak mudah bosan. Metode ini cocok digunakan dengan bantuan media flashchart di mana anak akan diajak berhitung secara bersama menggunakan kartu angka sederhana. Metode demonstrasi. Metode ini dipakai untuk mendemonstrasikan penggunaan alat atau melaksanakan kegiatan tertentu. Contohnya dalam kasus 2 ini guru akan mendemonstrasikan terkait penggunaan media sempoa sebagai alat berhitung. Sehingga stimulus yang guru berikan yaitu memberikan pengajaran dengan alat peraga yaitu sempoa untuk berhitung bersama. Respon yang diberikan siswa melakukan praktik penggunaan sempoa secara bersama-sama dengan guru. Hal itu juga dilakukan untuk penggunaan flashchart angka sederhana. Hasil yang dicapai adalah dari upaya-upaya yang telah diberikan Rina sebagai guru mampu menemukan cara yang tepat untuk mengajar terkait berhitung dengan lancar untuk siswa kelas 1. Sehingga hasil yang diperoleh dengan adanya penggunaan metode tersebut mampu membuat siswa kelas 1 berhitung dengan lancar. Refleksi kasus kedua yaitu pengalaman berharga yang bisa Rina petik sebagai guru ialah ia mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi menggunakan metode pembelajaran yang bisa diterapkan untuk materi berhitung dengan lancar ini seperti metode pembelajaran permainan dan metode demonstrasi, sehingga Rina sebagai guru dapat belajar lebih banyak mengenai merancang pendekatan dan metode pembelajaran. Guru juga dapat menerapkan media yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Kasus ketiga adalah masalah yang dihadapi Made adalah contoh materi teks deskripsi di buku cetak yang menjadi panduannya, tidak sesuai dengan lingkungan tempat tinggal peserta didiknya, sehingga dikhawatirkan Made, peserta didik akan kesulitan untuk mencerna materi yang disampaikan. Upaya dalam kasus ketiga upaya yang dilakukan Made untuk mempermudah pemahaman peserta didiknya dalam mencerna materi teks deskripsi adalah dengan mengganti contoh teks deskripsi tersebut dari gedung pencakar langit yang ada di ibu kota menjadi contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Dengan metode demonstrasi tentang pantai dan makanan khas Bali yang biasa peserta didik lihat, maka diharapkan peserta didik lebih bisa memahami tentang materi teks deskripsi.
Hasil yang dicapai yaitu dengan menggunakan metode demonstrasi, mengganti contoh teks deskripsi tentang gedung tinggi yang ada di ibu kota dengan pantai dan makanan khas Bali yang biasa dilihat oleh peserta didik. Maka peserta didik lebih cepat memahami tentang materi teks deskripsi yang disampaikan oleh Made. Refleksi dalam kasus ketiga adalah dengan memperhatikan lingkungan tempat tinggal peserta didik dan mengganti contoh teks deskripsi tersebut, serta penyampaian materi teks deskripsi menggunakan metode demonstrasi, maka siswa menjadi lebih cepat memahami materi yang disampaikan oleh Made. Sekian dari video kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kami dengan pantun. Anak pintar dan pemberani, minum air di gelas bersih. Kami tutup video presentasi ini. Salam hangat dan terima kasih.